seperti itu yang dihadapi dahulu. Ya, sampai-sampai di dalam riwayat Imam Muslim, ya karena kondisi krisis, orang baru mau panen kurma. Ya, bagaimana konsumsi saat itu? Ya, mereka cuma mencelup buah kurma itu ke air. Ya, kalau sudah ada manis-manisnya, mereka angkat kembali buah kurmanya dan simpan. Mereka minum air itu. Ya, mungkin mirip-mirip dengan teori infus water hari ini. Ya, hanya seperti itu. Saking kenapa jamaah sekalian harus ditempuh dengan cara seperti itu? Ya, hari yang diperlukan untuk peperangan ini karena jaraknya panjang tentu memerlukan waktu yang sangat lama. Sementara finansial, persediaan untuk peperangan ini sangat terbatas. Maka sekedar untuk makan saja dibatasi. Hanya sekedar dicelupkan, kemudian disimpan. Kemudian air itu yang kemudian diminum. Ya, mereka kalau butuh butuh persediaan air, ya, mereka kemudian menyembelih untahnya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi krisis di tengah panas, mereka baru mau panen, ya, sementara datang panggilan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berjuang. Ya. Di dalam sayembara itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan menjahaza jaisyal usra falahul jannah. Siapa yang membantu melengkapi, mempersiapkan pasukan yang kepayahan ini, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kebiasaannya, ya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekaligus sahabat terbaiknya, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, datang dengan harta terbaik yang ia miliki. Beliau langsung menyerahkan cash 1000 dinar, ya, 1000 keping uang emas. Ya, dan ini bukan harta yang sedikit pemirsa sekalian, ya. Model transaksi dinar masih ada sampai sekarang, ya, masih dihidupkan oleh kalangan tertentu, ya kan. Kalau kita cek harganya satu keping dinar itu, ya, kurang lebih hampir 4 jutaan, 3.800.000. Ya, kalau 1000 dinar itu berarti kurang lebih 3,8 miliar jamaah sekalian. Itu menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, infakkan, ya, untuk perjuangan dalam satu momentum itu. Apakah cuma itu saja yang beliau infakkan? Ternyata tidak. Beliau kemudian kembali mengambil 300 ekor unta untuk diserahkan kepada pasukan. Yang untuk ukuran kita sekarang adalah mobil-mobil sederhana. Ya. Kemudian apa sampai di situ? Ternyata tidak. Beliau kembali mengambil 50 ekor kuda terbaik yang beliau miliki. Yang untuk ukuran strata sosial pada saat itu seperti mobil-mobil mewah yang dimiliki oleh orang sekarang. Ya. Coba bagaimana tadhiyah, pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu momentum perjuangan saja ia sampai menginfakkan harta hampir 4 miliar dengan 300 mobil dan 50 mobil mewahnya jamaah sekalian. Ya, ini betul-betul keberkahan, ya, harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Ia betul-betul menginvestasikan hartanya untuk ketemu nanti di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bukan dihabiskan di dunia, habis jadi pakaian, habis jadi kotoran dan seterusnya, tetapi ia mendepositokan, ia menitipkan hartanya di langit. Ia ingin ketemu, ia sangat mencintai hartanya dan ingin ketemu nanti di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan sayembara berhadiah surga, dan selalu menantunya ini, sahabat yang mulia ini yang tampil, ya, pada awal hijrah ke kota Madinah. Saat itu kondisi kaum muslimin masih memprihatinkan, ya, mereka kekurangan sumber daya air, ya, sementara saat itu ada sumur yang sangat enak airnya, namanya Bi'rur Ruma. Ya, Bi'rur Ruma ini sayangnya yang punya adalah orang non-muslim, orang Yahudi. Ya, yang malangnya lagi, kalau orang non-muslim akan diberikan secara cuma-cuma. Tetapi kalau untuk kaum muslimin, mereka harus mengeluarkan biaya. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang datang mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang masalah sumber daya air ini, tentang Bi'rur Ruma ini. Mereka butuh air, tetapi mereka selalu harus mengeluarkan biaya tatkala
akan mengambil air di bi'r rumah itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sayembara kepada sahabat-sahabatnya, ya, manistaro bi'r rumah, ya, siapa yang membeli bi'r rumah itu dan mewakafkannya kepada kaum muslimin, ya, falahul jannah, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, siapa yang membeli sumur milik Yahudi ini, ya, maka baginya surga, ya, tatkala ia mewakafkan untuk kaum muslimin. Ya, ternyata muncul sahabat yang mulia ini, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Utsman bin Affan, membeli sumur itu dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad ishtaraituha wa anfaqtuha lil muslimin. Ya Rasulullah, saya sudah membelinya dan saya sudah mewakafkannya, ya, kepada kaum muslimin. Kemudian momentum yang kedua pada tahun ke-6 Hijriah, saat Masjid Nabawi sudah terasa sangat sempit, ya, kaum muslimin semakin banyak, Masjid Nabawi otomatis sudah semakin sempit terasa, perlu diperluas. Ya, sementara ada lahan yang bisa untuk dibebaskan, ya, untuk dijadikan bagian dari masjid, perluasan masjid. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, manistaro buk'ata ali fulan nuziduha fil masjid falahul jannah. Siapa yang membeli lahan si fulan ini untuk kita tambahkan menjadi bagian dari perluasan masjid, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kembali muncul menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, laqad ishtaraituha wa anfaqtuha lil muslimin. Ya Rasulullah, saya sudah beli lahan itu dan saya wakafkan kepada kaum muslimin. Coba bayangkan jamaah sekalian, bagaimana jasa dan pahalanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Orang yang sholat saja di Masjid Nabawi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa fil masjidil Ka'bah. Ya, sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat dibanding masjid yang lainnya kecuali di Masjidil Haram. Di sana lebih afdol 100.000 kali lipat. Nah, ini Utsman bin Affan bukan lagi sekedar sholat, tetapi ia memiliki andil di situ. Ya, ia memiliki ia memiliki lahan di situ yang digunakan sebagai masjid yang orang pakai sholat setiap saat, ya. Sampai sekarang, ya, bahkan di saat pandemi ini, ya, tetap dimanfaatkan untuk kemudian menunaikan ibadah sholat meskipun dengan pengaturan yang ada. Ya, orang yang sekedar sholat saja lebih afdol 1000 kali lipat dibanding tempat yang lainnya. Ya, lebih afdol dari masjid yang ada di Makassar, di Jakarta, atau dimanapun itu kecuali Masjidil Haram. Ya, kemudian kali yang ketiga adalah pada peristiwa Perang Tabuk ini. Ya, betul-betul siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkan harta-harta terbaiknya, 1000 dinar, 300 unta, kemudian 50 ekor kuda dan seterusnya. Ini tentu saja, ya, sumbangsi yang sangat luar biasa, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, madara Utsman ba'dama fa'alahul yaum, tidak akan ada lagi yang memudaratkan keimanan Utsman atas apa yang telah ia lakukan pada hari ini. Ya, 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan sayembara berbuah surga, inshohat tabir, ya, dan selalu menantunya ini yang tampil. Orang kaya raya, ya, harta yang banyak yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Maka yang ada adalah berkah-berkah, ya, dan sumbangsi-sumbangsi dalam perjuangan ini yang kemudian berkesinambungan. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Wahda TV, ya, apa yang dilakukan oleh Utsman ini ternyata juga dilakukan oleh sahabat-sahabat senior yang kaya raya yang lain. Datang Umar bin Khattab dengan setengah harta yang dia miliki. Datang Abdurrahman bin Auf juga dengan hal yang demikian. Bahkan mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sahabat terdekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, datang dengan seluruh harta yang beliau miliki. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri heran, kok
ada orang sampai menyerahkan seluruh hartanya kepada perjuangan ini, kepada kepentingan umat ini, sampai Abu Bakar kemudian bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar menyebutkan, abqaitu lahum Allah wa rasulah, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Umar dengan setengah hartanya. Ini tentu saja datang dari betul-betul jiwa yang penuh dengan tadhiyah, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, dan ada kesadaran kolektif bagaimana tatkala panggilan untuk kemudian berjuang memberikan harta-harta terbaik yang kita miliki, maka mereka kemudian tidak segan-segan untuk memberikan apa yang paling mereka cintai, harta terbaik yang mereka miliki. Melihat sahabat-sahabat yang kaya raya yang dengan wakaf dan infak sedemikian besar ini, sedemikian istimewa ini, kemudian orang munafik mengomentari mereka. Mereka mengatakan innama fa'alu haula ria'a wa sum'ah. Mereka, kata orang munafik, mereka itu cuma pencitraan saja. Mereka menginfakkan seluruh hartanya dengan Utsman tadi seperti itu, Umar seperti itu, kata orang munafik, itu sekedar pencitraan saja, ria'a wa sum'ah, hanya untuk riya dan sum'ah, untuk mau dilihat dan mau dicerita sama orang. Dan beginilah tabiat orang-orang munafik. Apakah cuma sahabat-sahabat yang kaya raya yang kemudian berkontribusi? Ternyata tidak, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang miskin juga turut memberikan hal terbaik yang mereka miliki. Ada yang datang dengan satu sok kurma saja. Bahkan ada yang datang dengan hanya satu mud. Seperempat sok, hanya satu mud saja. Satu mud kurma yang kemudian ia berikan karena cuma itu yang mereka miliki. Melihat hal ini, orang-orang munafik kembali memberikan komentar. Kalau tadi sahabat yang kaya raya berinfak dengan harta yang banyak mereka sebut sebagai pencitraan, maka untuk sahabat yang berinfak dengan hanya satu genggam kurma, satu sok kurma, satu mud kurma, mereka komentar mengatakan Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan infak yang remeh-temeh seperti itu. Innallaha ghaniyun an sadaqati haula. Sesungguhnya Allah maha kaya dari sedekah yang remeh-temeh seperti itu, sambil kemudian mereka mencibirnya. Dan beginilah watak dari orang-orang munafik. Kalau komentar, jago komentar, memberikan ta'liq, tetapi aksinya, amalnya, perbuatannya kemudian jauh sekali dari apa yang dikomentari itu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat nifak yang seperti ini. Kalau giliran komentar, yang terdepan terbanyak memberikan komentar, tetapi kontribusinya tidak ada. Beda dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di saat sampai sekarang kadang ada sebagian orang yang kemudian menjatuhkan kehormatan beliau radhiyallahu taala anhu, yang mencederai kehormatannya, menjatuhkan kepribadian seorang menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahabatnya. Padahal sahabat yang mulia ini telah memberikan yang terbaik apa yang mereka miliki untuk umat, sementara orang-orang yang komentar itu, yang menjatuhkan kehormatan Utsman, entah apa yang telah ia berikan kepada Allah dan perjuangan umat ini. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubris orang-orang munafik yang komentar sana sini. Tapi saat itu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbawa suasana melihat sahabat yang berwakaf hanya satu mud kurma, satu sok kurma, satu genggam kurma seperti itu. Panglima kaum muslimin Saifullah al-Maslul, Khalid ibn Walid, akhirnya kemudian juga tertawa, tapi tertawa yang cenderung kemudian merendahkan. Ini kemudian yang direspon oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang munafik tadi Rasulullah tidak menggubrisnya, tapi karena ini sahabat, tokoh senior, tokoh sentral, terjatuh dalam kesalahan ini, sahabat yang mulia Khalid ibn Walid, akhirnya dikomentari.
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberi peringatan dengan peringatan yang keras. La tasubbu ashabi, jangan engkau menghinakan sahabatku. Ya, sekiranya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan sampai seperti infak mereka. Ya, mudda ahadihim, tidak sampai seperti infak satu mud mereka, wala nasifah, bahkan setengahnya pun kata Rasulullah tidak sampai. Meskipun infak kalian sebesar gunung Uhud dan infak itu berupa emas, itu tidak sampai setengah dari mud yang telah mereka infakkan. Jamaah sekalian, a'azzakumullah. Ini metode muamalah, interaksi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, kalau tokoh itu merupakan ya tokoh memang misalnya orang Badui, ya, Rasulullah cenderung memberikan kelonggaran padanya. Ya, seperti pada kasus Badui, orang Arab Badui yang kemudian kencing di dalam masjid. Ini kan pelanggaran serius. Ada orang kencing di dalam masjid. Iya. Ini dari sisi etika apapun ini tentu tidak bisa dibenarkan. Tetapi karena yang melakukan ini orang Arab Badui, orang udik yang tidak mengenal peradaban, tidak mengenal tata krama setempat. Ya, di saat dia akan dipukul oleh sahabat-sahabat yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru melarang sahabat untuk melakukan itu. Dahu, biarkan ia. Ya, karena Rasulullah tahu bahwa yang melakukan ini kapabilitasnya memang hanya sampai seperti ini. Ya, pengetahuannya, tata keramanya, latar belakang sosial budayanya hanya sampai seperti itu. Makanya Rasulullah cenderung kemudian agak longgar. Ya, setelah ia kencing, ia disuruh bersihkan dan seterusnya. Tetapi bandingkan misalnya kalau sahabat senior yang terjatuh dalam kesalahan yang meskipun nampaknya sederhana, ringan, tetapi kadang diberi respon yang keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang terjatuh dalam kesalahan ini adalah seorang sahabat senior yang sudah terbina langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang rasa-rasanya sudah tidak pantas melakukan dan terjatuh dalam kesalahan. Seperti sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang sebenarnya kesalahannya tidak terlalu serius, hanya memanjangkan bacaan sholat. Ya, dibandingkan tadi dengan Arab Badui, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang keras. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin membuat fitnah? Ya, apakah engkau ingin buat musibah wahai Mu'adz dengan bacaan sholat yang panjang? Begitu juga pada saat itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Khalid ibnul Walid diberikan respon oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keras. Ya, betapa sahabat yang memberikan terbaik harta yang mereka miliki, meskipun hanya satu genggam kurma, satu sok kurma, satu mud kurma, tentu itu adalah harta terbaik yang mereka berikan terhadap perjuangan umat ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima semuanya. Iya, menerima semua yang dari kaya raya dengan sumbangan yang banyak Rasulullah terima, juga dari sahabat-sahabat dengan pemberian yang sederhana atau mungkin kadang tidak dipandang oleh sebagian orang, tetapi Rasulullah menghargai sumbangsi, ya, dan saham-saham sahabat-sahabatnya dalam perjuangan yang mulia ini. Bahkan ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ulba bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang ingin juga berkontribusi, ingin juga turut serta dalam perjuangan itu, tetapi ia sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk bisa disumbangkan. Ya, ia tidak bisa memberikan apa-apa untuk disumbangkan. Maka setelah sholat Isya, dia pulang, dia menangis, jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya, saya juga ingin berkontribusi, ingin memberikan yang terbaik, tetapi tidak ada yang saya miliki. Tidak ada yang saya bisa berikan, fa'atasaddaqu bi'irdi. Maka saya bersedekah dengan kehormatanku, ya Allah. Ya, tidak ada bahkan kurma sekalipun tidak ada yang bisa ia berikan, maka ia bersedekah dengan kehormatannya. Kalau ada dari pejuang itu yang pernah kemudian menjatuhkan kehormatannya, mencederai kehormatannya, maka ia bersedekah dengan itu, ia halalkan itu. Ya, subhanallah jamaah sekalian, ia menangis. Ada orang yang ingin berkontribusi tetapi tidak ada sama sekali yang ia bisa berikan. Maka ia terpikir, dan inilah yang hanya ia bisa berikan kepada umat ini. Maka tatkala tiba waktu subuh, sebagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selepas salam beliau kemudian
membalikkan badannya kepada jamaah dan bertanya, man mutasaddiq bi'irdihi fil bariha, siapa yang menyedekahkan kehormatannya tadi malam. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, laqad qubilat sadaqatuk, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menerima sedekahmu. Ini jamaah sekalian, ada semacam kesadaran kolektif ketika Rasulullah SAW yang kemudian mengumumkan, meminta mereka untuk turun berjuang, maka tanpa terkecuali sahabat-sahabat Rasulullah SAW kemudian turun untuk memberikan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya turun, yang miskin juga ikut berjuang. Yang petani, yang merupakan orang kaya raya pebisnis besar, seperti Utsman tadi yang menginfakkan bermiliar-miliar hartanya, semuanya seia sekata dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Bukan karena ia memiliki harta, lalu ia hanya akan diwakilkan oleh hartanya, tetapi semuanya memberikan yang terbaik kepada perjuangan kaum muslimin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian memberangkatkan pasukan ini. Dan ini merupakan, kalau kita perhatikan grafik dari peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, ini merupakan grafik tertinggi bagaimana jumlah banyaknya pasukan yang berkontribusi terhadap perang Tabuk ini. Dari awalnya perang Badar yang cuma 300, kemudian perang Uhud menjadi 700, perang Ahzab, Khandaq yang hanya sekitar 1000-an, naik nanti ke peristiwa Fathu Makkah di sekitaran 10.000, di Hunain sekitaran 12.000. Nah, di puncaknya ini perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah SAW, di angka 30.000 sampai 40.000 pasukan mau berjuang, tetapi finansial tidak mendukung. Kondisi lagi krisis. Sebagian pasukan akhirnya tidak diikutkan. Sebagian sahabat tidak diikutkan karena tidak ada sarana, dan logistik finansial tidak mendukung untuk kemudian mereka diikutkan. Rasulullah SAW membawa pasukan ini. Pada saat beliau melewati satu lembah, tiba-tiba Rasulullah memberhentikan pasukan. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inna bil madina aqwaman masirtum masiran wa ma qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Wahai sekalian sahabat-sahabatku, inna bil madina aqwaman, sesungguhnya di Madinah ada kaum, ada orang-orang yang tidaklah kalian melewati lembah demi lembah kecuali mereka mendapatkan pahala seperti pahala kalian. Tidaklah kalian menempuh jarak demi jarak kecuali mereka juga mendapatkan pahala seperti kalian. Sahabat kemudian heran, ada orang yang tinggal di Madinah mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka. Mereka kepanasan, berjalan demikian jauh, meninggalkan kebun-kebun kormanya, kesusahan yang begitu berat. Tapi ternyata ada orang di Madinah yang tidak ikut bersama dengan mereka. Mereka mendapatkan pahala seperti yang lagi ikut berperang jamaah sekalian. Makanya mereka bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, hum bil Madinah ya Rasulullah. Mereka ada di Madinah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan hum bil Madinah habadahumul udhur. Mereka ada di Madinah, mereka terhalang oleh uzur syar'i. Mereka mau ikut berjuang, ada yang karena sakit akhirnya tidak jadi berangkat, ada yang karena finansial dan akomodasi dan seterusnya. Logistik akhirnya mereka tertolak. Niat mereka begitu kuat untuk ikut berjuang, tetapi karena sarana tidak ada, karena faktor penunjang untuk ikut berjuang tidak memungkinkan, maka mereka terpaksa tidak diikutkan. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita jamaah sekalian untuk senantiasa membangun niat-niat baik kita. Niat-niat soleh kita mungkin saja tidak terrealisasi, belum terrealisasi, tetapi pahalanya bisa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ia berangkat dari tekad yang kuat, niat yang kuat, niat yang baik.
Ya beda kalau sekedar hanya lintasan-lintasan hati. Ini yang tidak makjur. Ya seperti misalnya orang yang berkeinginan untuk bangun sholat malam. Iya, mereka yang berkeinginan untuk bangun sholat malam, ya orang yang memiliki tekad, yang diberikan pahala, ya mereka yang sudah bersiap, ya tidak begadang, kemudian mempersiapkan alarm, ya, dan faktor-faktor penunjang untuk ia bangun sholat malam. Akhirnya ia betul-betul memang bertekad, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat tadi waktu ingin berperang. Beda kalau sekedar lintasan hati, ya ia ingin bangun sholat malam, terlintas di hatinya, tetapi faktor-faktor penunjang ia tidak lakukan. Tetap begadang, alarm ya tidak lakukan, ya, dan kemudian cenderung abi. Yang seperti ini tentu saja tidak makjur kata ulama kita. Ini penting jamaah sekalian untuk kita membangun tekad kebaikan di dalam hati-hati kita. Ya mungkin susah bagi kita merealisasikan atau belum terrealisasi sampai kita meninggal, tetapi mudah-mudahan itu sudah tercatat sebagai pahala di sisi Allah Jalla Jalaluh. Jamaah sekalian azzakumullah, ya, pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa puluhan ribu sahabatnya ini, namun ternyata ada beberapa sahabat yang tertinggal. Salah satunya adalah Abu Khaythama. Abu Khaythama ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu hari keberangkatan peperangan, ya, ia sempat berinfak tadi dari kalangan sahabat yang miskin, dari hanya berinfak satu mud kurma, ya, tetapi pada saat keberangkatan ia disibukkan dengan istri-istrinya, ya, sehingga sahabat sudah berangkat, Rasulullah sudah berangkat, ia masih sibuk dengan keluarganya. Akhirnya ia tidak ikut bersama dengan rombongan. Ya, Abu Khaythama kemudian pas ya Rasulullah sudah jauh berangkat bersama dengan sahabat-sahabatnya, ia kemudian tersadarkan betapa tidak adilnya ia membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berjuang sementara ia bersama dengan keluarganya, ya, di rumah berleha-leha. Akhirnya ia tinggalkan keluarganya, ia tinggalkan istrinya, ia mengambil kudanya dan menyusul kaum muslimin. Ya, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba sahabat Rasulullah mengatakan dari kejauhan tampak ada yang mendekat, ya Rasulullah, ya, rakibun mukbil, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada orang yang mendekat, ya, ada kuda yang mendekat, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diantara dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian dan kemukjizatan beliau mengatakan kun Abu Khaythama, yang datang itu adalah Abu Khaythama, dan ternyata betul yang menyusul pasukan ini adalah Abu Khaythama radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, sahabat yang mulia ini adalah seorang pangeran kalau bisa kita katakan demikian dari kalangan Bani Ghifar. Bani Ghifar ini kabilah besar antara Mekah dan Madinah atau di sekitaran Mekah. Ya, yang mana kalau orang Quraisy, orang Mekah akan keluar, maka ia biasanya melewati Bani Ghifar ini. Ya. Sahabat yang mulia ini, Abu Dzar Al-Ghifari, sebenarnya start bersama dengan kaum muslimin. Tetapi, ia memiliki unta yang sangat lambat sekali. Ya, tidak bisa mengikuti irama pasukan yang lain. Akhirnya ia tinggalkan untanya dan memilih berjalan kaki menyusul pasukan. Ya, dia tinggalkan untanya dan berjalan kaki. Ya. Saat itu kemudian sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan rojulun ya'ti ya Rasulullah, ada orang yang akan mendekat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengatakan kun Abu Dzar, yang akan menyusul itu adalah Abu Dzar. Ya, ternyata betul ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Disinilah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya, rahimakallahu ya Abu Dzar. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Dzar. Aslam tawahdak, engkau masuk Islam dalam keadaan sendiri. Wa tamshi wahdak, dan engkau menyusul pasukan ini juga dalam keadaan sendiri. Wa satamutu wahdak, kelak juga engkau akan meninggal dalam keadaan kesendirian, kesepian. Wa saufa tub'atsu wahdak, dan kelak juga engkau dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya. Abu Dzar ini
semoga Allah merahmatimu wahai Abu Dzar, engkau berislam sendiri, menyusul pasukan sendiri, nanti juga engkau akan meninggal sendiri dan akan dibangkitkan dalam keadaan kesendirian, kesepian. Bagaimana Islamnya Abu Dzar ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Abu Dzar sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah seorang pangeran dari Bani Ghifar, orang terpandang dari Bani Ghifar. Orang Mekah saat itu sebelum masuk Islamnya sangat mewaspadai dan khawatir jangan-jangan Abu Dzar nanti ini masuk Islam. Kalau Abu Dzar masuk Islam, maka ini tentu akan jadi masalah bagi orang Quraisy. Karena dukungan dari Bani Ghifar kepada kaum muslimin tentu akan signifikan sekali. Maka saat Abu Dzar berkunjung ke Mekah, ya, orang-orang Quraisy, pemuka Quraisy kemudian berpesan untuk menutup telinga Abu Dzar dengan penutup telinga agar tidak mendengar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau isu seputar kaum muslimin. Namun Abu Dzar ini, jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang yang cerdas. Ia mengatakan, untuk apa saya menutup telinga? Kalau yang disampaikannya itu tidak benar, ya untuk apa saya ikuti? Tapi kalau benar, ya memang begitulah adanya. Ya, akhirnya ia tidak mengikuti arahan orang Quraisy yang harus sampai menutup telinga. Maka ia tetap datang ke Mekah dan akhirnya betul ia mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan ia sendiri yang kemudian membawa dirinya ia mencari tahu tentang Rasulullah, diantar oleh Ali, ya, dan saat itulah kemudian beliau masuk Islam, ya, tanpa didakwahi. Ya, beliau yang akhirnya menemukan Islam. Dan begini fenomenanya kadang, jamaah sekalian, waktu Syekh Sholeh Al Fauzan hafizahullah ya, berkunjung ke Madinah, beliau pernah berpesan, tanpa didakwahkan sekalipun ada saja orang yang masuk ke dalam Islam. Maka bagaimana lagi kalau memang agama ini ada yang mendakwahkan, ada yang masuk Islam ya, gara-gara hanya melihat tayangan di TV. Ya, dulu ada teman, ya, kami tanya gimana masuk Islamnya. Ya, dia cerita dia hanya melihat tayangan di TV itu ada orang tawaf. Ya, dia tertarik, loh kok ada semacam seperti ini, disiplin sekali, unik sekali. Ya, barisannya teratur, komandonya satu, orangnya bisa sampai ribuan bahkan jutaan di musim haji. Loh kok bisa sampai mudah teratur begini? Ini sesuatu pasti yang luar biasa. Akhirnya ia mencari apa ini, akhirnya ia masuk Islam. Dan ia belajar pada akhirnya ke Madinah dari Portugal kalau tidak salah ingat. Seperti itu saja mas sekalian, tidak didakwahi secara langsung, ya, hanya lihat tayangan di TV, tetapi Allah memberikan padanya hidayah. Ya, begini jamaah sekalian hakikat agama ini. Maka bagaimana lagi kalau ada yang mendakwahkannya? Abu Dzar tidak ada yang mendakwahkannya, ya, tidak ada yang mendakwahinya secara langsung untuk mengajaknya masuk Islam, mengantarnya dan seterusnya, tetapi ya, karena ia datang dan tersentuh sendiri, akhirnya ia kemudian memilih masuk Islam. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aslam tawahdak. Engkau berislam dengan sendiri, wa tamshi wahdak. Dan engkau menyusul pasukan juga dalam keadaan sendiri. Kemudian kata Rasulullah, wasatamutu wahdak wa saufa tubatsu wahdak. Engkau juga akan meninggal kelak dalam keadaan sendiri dan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Bagaimana meninggalnya Abu Dzar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada waktu kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, saat gesekan terjadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah politik, ya, Abu Dzar tidak ingin terlibat dengan isu-isu yang seperti itu. Maka ia memilih untuk menarik diri, ya, pergi ke gunung bersama dengan hewan ternaknya ke suatu tempat yang bernama Rabadzah. Ya, di Rabadzah ini, ya, Abu Dzar kemudian pergi dan dibekali oleh hewan ternak oleh khalifah saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ia diberikan hewan ternak dan ia hidup bersama dengan keluarganya di sana. Ya, hingga akhirnya saat ia akan meninggal, dan yang ada di sekitarnya itu hanya keluarganya yang perempuan, jamaah sekalian, istri dan anaknya. Maka Abu Dzar berpesan, nanti kalau saya meninggal, bawa jenazah saya ke pinggir jalanan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang akan berhaji, ya, dari Irak, yang akan berangkat berhaji, yang biasanya dilewati di situ.
Maka saat beliau radhiyallahu taala anhu meninggal, wasiat ini dijalankan oleh istrinya. Jenazahnya dibawa ke pinggir jalan untuk menunggu ada laki-laki yang datang untuk menyelenggarakan jenazahnya. Ya, setelah jamaah sekalian, tidak lama setelah itu ternyata betul ada kafilah. Ya, ada kafilah yang lewat, ya, dan ia melihat ada seorang wanita bersama dengan jenazah di sampingnya. Ya, ia bertanya, siapa? Ya, kemudian istri dari Abu Dzar mengatakan, ini adalah sahabat Rasulullah, Abu Dzar. Ya, pemimpin dari kafilah ini kemudian langsung cepat turun dari hewan tunggangannya dan pergi melihat. Dan kemudian saat itulah sahabat ini kemudian menangis melihat Abu Dzar dan mengatakan, Shadaqa Rasulullah fika ya Abu Dzar. Sungguh sudah benar Rasulullah berkata tentangmu wahai Abu Dzar. Ya, dahulu di perang Tabuk engkau disebutkan oleh Rasulullah mengatakan, rahimakallah ya Abu Dzar, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Dzar, engkau berislam sendiri, menyusul pasukan sendiri, dan kelak meninggal dalam keadaan sendiri. Yang mana sahabat ini yang melihat ini adalah Abdullah bin Mas'ud yang juga mendengar dahulu. Iya, belasan tahun atau sekitar 20 tahun dahulu Rasulullah menyebutkan tentang hal itu, ternyata betul-betul terjadi. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya kemudian melihat ternyata sahabat yang mulia ini, Abu Dzar Al-Ghifari, meninggal di dalam kesendiriannya, memilih menarik diri dari hiruk-pikuk masyarakat yang ada saat itu, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Singkat kisahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya ia sampai di Tabuk, dan di sana ternyata pasukan Romawi yang akan menyerang kaum muslimin, ternyata mereka ketakutan duluan. Allah mengirimkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka dan mereka memilih untuk balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendapati sisa-sisa perkemahan mereka dan persiapan mereka. Ya, Rasulullah karena tidak ada lawan, ya, bukan langsung pulang, ya, tetapi ia tetap di situ menunggu beberapa hari, jangan sampai mereka tetap mau datang, tapi ternyata tetap tidak datang. Nantilah setelah beberapa hari beliau tunggu, ternyata betul tidak datang. Ya, pasukan dari Romawi ini yang ratusan ribu ini, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian baru kembali ke kota Madinah. Kita belajar dari sini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana karakter rujulah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya, mereka yang datang membawa nyawa mereka, membawa darah mereka, membawa harta mereka untuk perjuangan, bukan karena tidak ada lawan, ya, kemudian langsung mereka bersyukur langsung kembali pulang. Mereka menunggu bahkan lawan itu datang, tetapi ternyata betul tidak datang, akhirnya baru kembali. Kadang kita jamaah sekalian, waliyadzubillah, ya, di era yang kemudian kita serba dimudahkan, ya, kita tidak sampai seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang harus sudah mempersiapkan nyawa mereka, tapi sekedar menghadiri majelis ilmu saja. Ya, kadang kita kemudian begitu susah, ya, melangkahkan kaki ke masjid kadang terasa berat, ya, atau kemudian ustadznya merobinya terlambat datang langsung bubar duluan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan musuh sekalipun beliau masih menunggu beberapa hari. Nanti setelah betul-betul tidak datang, ya sudah baru kemudian kembali. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mungkin tadhiyah kita tidak seperti para sahabat dan Rasulullah dahulu. Mereka harus berdarah-darah, mereka harus berjalan sampai 800 km di bawah terik matahari yang bisa sampai 50 derajat, meninggalkan aset-aset berharganya yang bisa saja gagal panen. Tetapi kita sudah berada betul-betul di zona aman dan nyaman. Sunnah-sunnah bisa dihidupkan, ibadah-ibadah bisa kita lakukan, tetapi ada hal yang sangat berat kadang untuk kita taklukkan, jamaah sekalian. Hawa nafsu kita, kemalasan kita, dan seterusnya jamaah sekalian. Ini yang kemudian kadang susah untuk kita taklukkan. Padahal kita sudah berada di zona aman, zona nyaman, yang kenikmatan ini tidak dirasakan dahulu oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka mendapatkan nikmat keamanan, bisa beribadah, bisa memegang akidahnya. Mereka harus sampai berdarah-darah, mempertaruhkan nyawanya sekedar untuk menjaga eksistensi akidahnya. Nah, kita sekarang jamaah sekalian sudah difasilitasi, masjid hampir ada di setiap komplek-komplek kaum muslimin.
majelis-majelis ilmu alhamdulillah tersebar di mana-mana, bahkan di sarana-sarana yang ada, di sarana media sosial. Lalu kemudian kita masih kemudian enggan kemudian mengambil bagian dalam perjuangan agama yang mulia ini. Perang Tabuk ini perang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat, meninggalkan sahabat-sahabat beliau. Dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana beliau keluar masuk medan pertempuran penuh dengan perjuangan, hidup dengan sangat sederhana, yang kadang tidak ada yang bisa untuk dimasak, hanya makan kurma dan air putih. Semuanya hanya untuk menjaga eksistensi agama yang mulia ini. Bahkan di penghujung hidupnya sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata masih memikirkan kita, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih memikirkan tentang umatnya ini. Ummati, ummati, umatku, umatku. Maka mari kita memberikan sebetul-betul cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengirimkan salawat-salawat terbaik kita untuk beliau, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Karena sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka lah yang paling memiliki andil dalam perkara urusan akhirat kita. Makanya tidak salahlah ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling saya cintai melebihi siapapun kecuali setelah diriku sendiri. Rasulullah mengatakan, belum wahai Umar, sampai engkau mencintaiku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Kemudian di situ Umar meralat cintanya dan mengatakan, engkaulah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Karena Rasulullah yang paling memberikan andil terhadap diri kita jamaah sekalian, terutama untuk kehidupan akhirat kita, kehidupan abadi kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk agama ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan pernah berikan yang sisa untuk Allah dan agama yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.